Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam sejahtera. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe ya. Dan likes dan memberikan saran. Dan sifatnya itu gratis. Saya akan menanggapi masalah mengapa saksi disumpah dulu di pengadilan. Jadi ini di pengadilan, kalau kita lihat, sebelum saksi itu memberikan keterangan harus disumpah dulu. Apa saja keterangan saksi itu yang diberikan. Jadi seorang saksi kalau diminta keterangan sebagai saksi, dia hanya memberikan 3 hal. Satu, apa yang dilihatnya. 2, apa yang didengarnya. 3, apa yang dirasakannya. 3 ini. Umpamanya, apa yang dilihatnya? Mungkin dia melihat masalah mobil ya, tabrakan. Saya melihat ada tabrakan mobil. Ada yang korban, kecepatannya begini-begini. Itu apa yang dilihatnya. Jadi tidak sama. Sehingga juga keterangan juga apa yang didengarnya. Pada saat terjadi, apakah ada hal-hal yang didengarnya? Ada Pak. Adanya benturan, umpamanya. Ada klakson dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Kemudian apa yang dialaminya? Yang dialaminya ini umpamanya pada saat berdiri pinggir jalan, ada di belakangnya itu apakah mobil, apa sedan, apa truk, atau kecepatannya tinggi seperti rambutnya goyang-goyang dan sebagainya. Berarti mungkin ada mobil kecepatan tinggi. Ini yang dirasakannya. Jadi saksi itu, posisi saksi hanya bisa memberikan keterangan masalah ini. Dia tidak boleh memberikan keterangan berdasarkan perkiraan menurut saya begini, menurut saya begini. Tidak boleh. Tidak boleh memberikan perkiraan kalau dia posisinya sebagai saksi. Jadi posisi sebagai saksi itu hanya menyampaikan keterangan apa yang dilihat, apa yang didengarnya sendiri, dan apa yang dirasakannya sendiri. Hanya 3 ini. Tidak boleh memberikan perkiraan analisa di dalam kesaksian. Analisa saya begini Pak, saya begini, katanya. Tidak boleh. Dilarang itu. Jadi dia hanya memberikan keterangan itu apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Dan biasanya saksi ini sebelum memberikan keterangan disumpah dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau agama Islam disumpah berdasarkan agama Islam. Kalau dia beragama Kristen disumpah sesuai dengan agama Kristen. Kalau dia agama Hindu disumpah dengan cara agama Hindu. Kalau dia Buddha dengan cara Buddha, Konghucu dengan cara Konghucu. Jadi dia disumpah dulu memberikan keterangan ini. Maksudnya disumpah supaya dia memberikan keterangan yang benar, apa yang sebenar-benarnya yang dia lihat, yang didengar, dan yang dirasakannya. Kemudian tidak. Jadi itu. Jadi dia supaya memberikan keterangan yang benar. Karena kalau saksi itu memberikan keterangannya itu tidak benar, berbohong, kan bisa dia dihukum. Apakah dia mau berbohong gara-gara orang lain? Gara-gara orang yang dihukum, padahal dia tahu sendiri dia berbohong, bisa dihukum. Ya kalau saksi berbohong bisa dihukum. Dari mana kita tahu dia berbohong? Persesuaian keterangan antara kesaksian yang satu dan kesaksian yang lain akan dilihat di situ. Jadi kalau dia berbohong katanya, jadi hakim tahu itu apakah orang ini berbohong atau tidak, karena hakim itu mengkaitkannya dengan keterangan saksi yang sudah diterima sebelumnya dan lain sebagainya, sehingga dia ketahuan berbohong. Makanya kalau saksi itu berbohong tidak boleh, dan makanya disumpah dulu. Kalau sudah disumpah, berarti orang itu harus menyatakan keterangan yang sebenar-benarnya apa yang diketahui. Kalau dia berbohong, dapat dihukum. Karena yang dihadapi ini hanya karena berdasarkan keterangan saksi ini. Keterangan saksi kan termasuk alat bukti. Surat keterangan terdakwa itu alat bukti ini. Kalau
kuat alat buktinya itu sebagai dasar hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang itu. Karena dia seorang manusia paling tertinggi di hadapan hukum, tidak boleh sembarangan hakim menjatuhkan hukuman kepada dia karena katanya diduga melakukan kejahatan. Tidak boleh. Harus benar-benar yakin hakim itu. Hakim harus benar-benar yakin bahwa terdakwa itulah melakukan kejahatan itu. Dari mana dia mendapat keyakinan itu? Dari keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, dari surat, dan keterangan terdakwa dihubung-hubungkannya satu sama lain, berarti ada kaitannya bahwa yang melakukan perbuatan kejahatan adalah terdakwa. Inilah dasar hakim di dalam menjatuhkan hukuman. Tidak sembarangan, demikian juga saksi. Makanya dikenakan sanksi hukuman kalau memberikan keterangan yang tidak benar. Jadi makanya saksi itu hanya bisa memberikan keterangan yang benar terkait dengan keterangan saksi, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakannya. Jadi itu. Jadi sesuai untuk sebagai dasar hakim nanti menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Sekian dan terima kasih.